Ada 13 karya dari seniman asli dari Jatiwanginya, terus ada dari Bandung, Jogja, Kanada, dan juga Jerman. Tema Triennial Terakota ini doa tanah, yang kebetulan doa tanah itu adalah tema besar dari program yang kita punya. Program 3 tahunan yang kita punya itu namanya Tahun Tanah. Jadi tahun ini tuh kita sedang berada di program besar 3 tahunan yang JAF punya, yaitu Tahun Tanah. Nah, salah satu festival yang ada di dalamnya itu adalah pameran ini, Triennial Terakota. Sebenarnya juga karena konteks pamerannya adalah doa tanah, jadi saya dan jamaah Posko Suara Tanah mencoba bersilaturahmi kepada beberapa ulama, kiai dan santri juga habaib, menanyakan respon ataupun ngobrol bagaimana respon mereka tentang tema doa tanah. Mereka memberi banyak doa-doa terbaik mereka melalui sholawat, melalui juga wiridan-wiridan lain. Seperti yang di belakang saya tertulis Ar-Rahman Ar-Rahim yang artinya kasih dan sayang. Jadi baik harapan maupun secara lahir dan batin. Triennial Terakota ini adalah yang pertama kali, namun Triennial Terakota ini adalah tindak lanjut dari bienal yang kita buat pada tahun 2019, yaitu Indonesia Contemporary Ceramic Biennale. Bienal waktu itu mengangkat tema Terracotta City Ceramic for the Real World, yang dimana gagasan kami di bienal itu kemudian direspon oleh Gubernur Jawa Barat dan juga Bupati Majalengka, yang kemudian ide gagasan soal kota terakota itu menjadi disahkan oleh kebijakan pemerintah jadi identitas kota. Ada 13 karya dari seniman asli dari Jatiwanginya, terus ada dari Bandung, Jogja, Kanada, dan juga Jerman. Untuk Triennial Terakota ini sebetulnya hanya pameran, tapi selain dari mulai tanggal 11 sampai 16 kemarin tuh selain pameran juga kita ada beberapa proyek seni peristiwa yang dibuat. Itu ada yang diisi oleh Tisna Sanjaya, seniman dari Bandung. Itu bikin bikin proyek peristiwa sepak bola organik di lapangan yang menjadi instalasi karyanya. Instalasi yang ada di tengah sawah itu semacam seni yang masih sebagai solusi simbol yang harus dipertahankan dari kebumian itu, tanah itu. Nah, bentuknya beragam, bentuk atau mediumnya itu seperti tadi
sampaikan ya. Jadi itu masih 33, tapi 99 itu simbol dari Asmaul Husna. Iya. Jadi nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi si yang dicetak tubuh itu kan cetak tubuh. Berarti latar belakang seni grafis, jadi cetak tubuh-tubuhnya tubuh warga. Warga di sana ada dari Jebor, ada dari kayak itu beragam orang, beragam latar belakang, mungkin beragam agama, latar belakang sosial dan sebagainya. Jadi itu artefak tubuh yang secara gestur juga tergeletak gitu ya. Tergeletak itu bukan apa-apa tapi mencintai bumi, berdoa. Dan tanahnya juga dari Bandung, dari Jatiwangi, dari Cigonewa, dari Citarum, dikirim oleh warga ke rumah saya tuh melalui proses media sosial. Jadi saya sampaikan di media sosial, mungkin bisa berdoa bareng untuk bumi, untuk tanah, silakan tanahnya kirimkan. Selain tanah juga kain samping dan sarung itu juga ada kiriman dari warga. Nah, itu simbolik juga. Jadi karya itu memang karya partisipatori, seni partisipatori. Dan juga ada dari Bakar Tanah Lab dan yang berkolaborasi sama seniman Jogja Handi Wirman, itu bikin tungku pembakaran terakota. Nah, tungkunya itu diarak keliling ke warga untuk membakar produk yang warga punya gitu. Itu ada Asmaul Husna. Jadi tanpa kasih sayang, tanpa saling memaafkan, tanpa saling memaklumi pun kita tidak akan berjalan. Maksudnya di Islam ada banyak toleran yang seperti tidak ada air bisa bertayamum. Itu pun salah satu kasih sayang dan kelonggarannya Tuhan. Sebenarnya lewat pergerakannya Pak, maksudnya pergerakannya adalah bagaimana juga di setiap lini masyarakat juga mereka memiliki kesadaran untuk produksi, memiliki kesadaran untuk menghias diri lewat kekayaan alam Jatiwangi yaitu tanah. Bagaimana kami sih menyimpulkannya, rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apabila tidak disyukuri juga kami juga tidak baik. Kalau ini karyanya Asmujo Jono Irianto, dia tuh seniman dari Bandung, juga merangkap sebagai dosen, juga pengusaha. Nah, di karyanya sekarang itu di Triennale ini Asmujo bikin meeting performance sama BUMD, PDSMU di sini. Nama BUMD-nya tuh PDSMU untuk bagaimana merumuskan bisnis plan yang kemudian akan dipakai untuk membuat pabrik terakota yang dikelola oleh pemerintah gitu. Ini karyanya ini bikin skema-skema bisnis plan-nya seperti ini, terus ini dokumentasi performance-nya. Gitu. Terus kita lanjut. Kalau ini karyanya Gus Barlian dari Bandung. Gus Barlian sedang memetakan sumber mata air di wilayah Jatiwangi dan Majalengka untuk memetakan bagaimana sebetulnya sumber air di kota terakota itu masih banyak gitu, dan saya kira ini menarik karena kalau kita lihat itu air itu sebagai kalau dibaca lebih panjang, air itu kalau misalkan kita melihat sumber air itu semacam awal dari kehidupan gitu, awal dari adanya peradaban masyarakat gitu. Nah ini proyeknya dimulai dari sumur Tama yang ada di Desa Surawangi, di desa depan desa yang ada di Jaf sini. Gitu. Jadi memetakan sumber mata air yang ngomongin kita tidak bisa memiliki air jika kita tidak punya tanah gitu. Jadi masih ada korelasi sama apa yang sedang kita
bicarakan soal konsep kota terakota yang juga ngomongin wilayah. Mural-mural terakota ini masih sama, karya dari UPTD. Yang ini juga sama dari UPTD. Dan kalau ini karyanya Dedi Wahyudi dengan Labo. Labo itu studio desain arsitektur, studio desain dan arsitektur dari Bandung, yang juga mendesain alun-alun Majalengka yang sekarang sudah jadi. Nah, ini adalah maket dari alun-alun Jatiwangi yang akan dibuat tahun depan. Nah, konsepnya memakai konsep terakota. Tuh, masih sama dengan alun-alun Majalengka yang sekarang sudah ada. Nah, ini skema gambarnya, gambar kerjanya, juga ada video 3D-nya. Kalau sama pemerintah daerah, kebetulan pemimpin dari pemerintah daerah, yang dimaksud pemimpin bupati sama wakil bupati itu, untuk pemerintahan yang sekarang itu cukup dapat mendengar aspirasi warganya. Jadi kita dengan pemerintah daerah itu sedang berjalan bersama sebetulnya dalam hal pembangunan wilayah kota terakota ini gitu. Jadi dalam trienal ini pemerintah daerah cukup mendukung. Salah satunya yang ada satu karya seniman dari Bandung, Asmujo, dia bikin performance tapi dalam bentuk meeting, gitu, rapat dengan perusahaan milik daerah, badan usaha milik daerah BUMD, untuk membuat bisnis plan yang kemudian bisa jadi bisnis plan untuk pabrik terakota yang dikelola pemerintah, dan itu akan segera dilaksanakan gitu. Jadi pemerintah punya pabrik terakota nanti untuk mendukung pembangunan wilayahnya juga. Kalau nanti kan penutupan acara 11 November ya, itu ada acara apa aja? 11 November itu kita tutup dengan Rampak Genteng. Jadi kita punya juga festival untuk tanggal 11 November itu, namanya Seramik Musik Festival, dan Seramik Musik Festival itu dibuka oleh Rampak Genteng. Jadi penutupan pameran ini juga ditutup oleh Rampak Genteng. Rampak Genteng itu orang-orang dengan ribuan orang bermain musik genteng dari tanah liat. Yang terakhir kita selenggarakan itu 2018. Itu kita yang terlibat di festival itu 11.000 orang bermain musik genteng. Untuk tahun ini karena respon juga sama situasi dan kondisi yang sedang seperti ini, kemungkinan kita akan menurunkan kuota dari partisipan. Yang rencana kita akan melibatkan 1.100 orang untuk bermain musik genteng, tapi 1.100 orang untuk bermain genteng, tapi dengan musik yang lebih terdengar orkestra. Jadi tekanan dari Rampak Genteng atau Festival Musik Keramik tahun ini itu adalah di segi musiknya. Untuk sebetulnya dalam gagasan kota terakota yang kita buat itu, sebetulnya kita sedang membicarakan konsep besar dari pembangunan wilayah. Jadi kami selalu mengharapkan bagaimana bisa menitipkan penghidupan yang lebih baik untuk generasi kita yang akan datang. Jadi sebetulnya kota terakota ini tuh sedang menyiapkan untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang depan, di masa yang akan datang.